Hari pertama menghitung karunia. Ketika aku mulai menghitung karunia yang telah kuterima, seluruh hidupku berubah. Anda mungkin pernah mendengar orang berkata untuk menghitung karunia yang Anda terima, dan ketika Anda memikirkan hal-hal yang Anda syukuri, sebenarnya Anda sedang mensyukurinya. Tetapi yang mungkin tidak Anda sadari bahwa menghitung karunia adalah salah satu latihan yang paling berdaya ajaib yang bisa Anda lakukan. Dan itu akan dengan ajaib mengubah seluruh hidup Anda. Ketika Anda bersyukur atas hal-hal yang Anda miliki, betapapun kecilnya itu, Anda akan melihat hal-hal itu langsung bertambah. Jika Anda bersyukur atas uang yang Anda miliki, betapapun kecilnya, Anda akan melihat uang itu bertumbuh dengan ajaib. Jika Anda bersyukur atas suatu relasi, bahkan jika relasi itu belum sempurna, Anda akan melihat relasi itu menjadi jauh lebih baik secara ajaib. Jika Anda bersyukur atas pekerjaan yang Anda miliki, bahkan jika itu bukan pekerjaan impian Anda, segalanya akan berubah menjadi lebih baik sehingga Anda lebih menikmati pekerjaan Anda dan segala jenis peluang untuk pekerjaan Anda tiba-tiba muncul. Sisi sebaliknya adalah ketika kita tidak menghitung karunia yang kita terima, kita bisa jatuh ke dalam perangkap secara tidak sengaja menghitung hal-hal negatif. Kita menghitung hal-hal negatif ketika kita membicarakan hal-hal yang kita tidak miliki. Kita menghitung hal-hal negatif ketika kita mengkritik atau menemukan kesalahan pada orang lain. Ketika kita mengeluhkan lalu lintas, menunggu di antrian, penundaan, pemerintah, ketidakcukupan uang, ataupun cuaca. Ketika kita menghitung hal-hal negatif juga bertambah. Dan yang paling penting, bersamaan dengan setiap hal negatif yang kita hitung, kita menunda karunia yang sedang dalam perjalanan menuju hidup kita. Saya telah mencoba kedua-duanya, menghitung karunia dan menghitung hal negatif. Dan saya bisa memastikan bahwa menghitung karunia adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kelimpahan di dalam hidup. Lebih baik kehilangan hitungan ketika menghitung karunia daripada kehilangan karunia ketika menghitung masalah. Hitunglah karunia yang Anda terima, yang telah Anda terima, pagi-pagi benar, sedini mungkin, setiap hari. Daftar karunia itu bisa Anda tulis di tangan, diketik di komputer, atau menggunakan buku atau jurnal khusus untuk menyatukan syukur Anda di dalam satu tempat. Hari ini, Anda akan membuat satu daftar sederhana dari 10 karunia yang ingin Anda syukuri di dalam hidup Anda. Ketika Einstein bersyukur, ia memikirkan mengapa ia bersyukur. Ketika Anda memikirkan alasan mengapa Anda bersyukur atas hal atau orang atau situasi tertentu, Anda akan merasakan syukur dengan lebih mendalam. Ingatlah bahwa keajaiban syukur terjadi selaras dengan derajat perasaan Anda. Jadi, untuk setiap hal yang Anda tulis di daftar Anda, tulis juga mengapa Anda bersyukur untuk itu. Berikut adalah beberapa contoh tulisan bagaimana Anda menuliskan syukur yang telah Anda terima di dalam catatan itu. Nomor 1. Saya sungguh-sungguh mendapat karunia karena memiliki pekerjaan yang layak saat ini, karena dengan itu saya bisa membahagiakan keluarga saya. Atau, saya sangat bahagia dan bersyukur atas kehadiran anak-anak saya, karena dengan itu dia membuat saya berbahagia setiap hari. Atau, saya sungguh-sungguh bersyukur atas udara yang diberikan kepada Tuhan untuk saya pagi ini, karena dengannya lah saya masih bisa bernafas. Dan lain sebagainya. Setelah selesai membuat 10 daftar karunia, kembalilah dan bacalah satu persatu daftar karunia itu di dalam hati atau dengan suara keras. Ketika Anda tiba di akhir setiap karunia yang telah Anda terima, ucapkanlah kata-kata ajaib sebanyak 3 kali, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan rasakan syukur itu sebanyak mungkin atas setiap karunia itu. Untuk membantu Anda merasakan lebih banyak syukur, Anda bisa bersyukur atas semesta, Tuhan, kebaikan, hidup, diri yang lebih besar, atau apapun konsep yang menarik bagi Anda.
Ketika Anda mengarahkan syukur ke sesuatu atau seseorang, Anda akan bisa merasakan dengan lebih dalam dan syukur Anda akan memiliki daya yang lebih kuat serta menciptakan lebih banyak keajaiban. Itulah mengapa budaya-budaya kuno memilih simbol-simbol seperti matahari untuk mengarahkan syukur mereka. Mereka menggunakan simbol-simbol fisik untuk mewakili sumber universal dari semua kebaikan. Dan ketika berfokus pada simbol itu, mereka merasakan lebih banyak syukur. Latihan menghitung karunia adalah latihan yang begitu sederhana dan begitu berdaya untuk mengubah hidup Anda. Sehingga sebaiknya Anda lanjutkan menambah 10 karunia lagi pada daftar Anda setiap hari selama 27 hari berikutnya. Mungkin Anda pikir Anda akan sulit menemukan 10 karunia setiap hari yang Anda bisa syukuri di dalam hidup Anda. Tetapi semakin banyak Anda memikirkannya, semakin Anda menyadari betapa banyak hal yang Anda miliki yang bisa disyukuri. Lihatlah hidup Anda lebih dekat. Anda sudah menerima dan sedang terus menerima begitu banyak karunia setiap hari. Sebenarnya ada banyak sekali hal yang bisa kita syukuri. Anda bisa bersyukur atas rumah Anda, keluarga, teman-teman, pekerjaan, hewan peliharaan. Anda juga bisa bersyukur atas matahari, air yang Anda minum, makanan yang Anda makan, dan udara yang Anda hirup. Dan tanpa itu semua, Anda mungkin tidak bisa hidup. Anda bisa bersyukur atas pepohonan, hewan-hewan, lautan, burung-burung, bebungaan, tanaman, langit biru, bintang-bintang, bulan, dan bahkan planet kita ini, bumi. Anda bisa bersyukur atas indera Anda, mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, mulut yang bisa mengecap rasa, hidung yang bisa mencium, dan kulit yang bisa membuat Anda merasakan rabaan. Anda bisa bersyukur atas tungkai-tungkai kaki yang bisa membawa Anda berjalan, tangan-tangan yang Anda gunakan untuk menggapai segala sesuatu, suara yang memungkinkan Anda untuk mengungkapkan diri dan berkomunikasi dengan orang lain. Anda juga bisa berterima kasih kepada sistem imun Anda yang menakjubkan, yang menjaga Anda agar tetap sehat, dan semua organ yang memelihara tubuh Anda agar Anda bisa tetap hidup. Dan bagaimana dengan benak Anda, pikiran Anda, otak Anda yang luar biasa, yang tidak bisa ditiru oleh teknologi komputer dimanapun di dunia ini. Berikut adalah daftar subjek-subjek yang akan mengingatkan Anda pada area-area utama di mana Anda bisa mencari karunia yang bisa Anda syukuri. Anda juga bisa menambahkan subjek apapun yang Anda inginkan, tergantung pada apa yang penting bagi Anda di saat-saat yang berbeda. Subjek syukur yang ajaib itu adalah kesehatan dan tubuh, pekerjaan dan kesuksesan, uang, relasi, gairah, kebahagiaan, cinta, kehidupan, alam, bumi, udara, air dan matahari, benda-benda material dan jasa, atau apapun subjek pilihan Anda. Seharusnya Anda merasa lebih baik dan bahagia secara bermakna setiap kali setelah Anda menghitung karunia Anda. Dan seberapa baiknya Anda merasa adalah ukuran dari seberapa banyak syukur yang Anda rasakan. Semakin banyak syukur yang Anda rasakan, semakin bahagia Anda akan merasa. Dan semakin cepat hidup Anda akan berubah. Dalam beberapa hari, Anda akan merasa bahagia dengan sangat cepat. Pada beberapa hari lainnya, mungkin perlu sedikit lebih lama. Tetapi, saat Anda melanjutkan menghitung karunia setiap hari, Anda akan melihat perbedaan yang semakin lama semakin besar pada perasaan Anda sesudahnya, dan Anda akan melihat karunia-karunia Anda menggandakan dirinya dengan ajaib. Latihan ajaib nomor 1 di hari pertama ini adalah menghitung karunia Anda. Nomor 1, hal pertama di pagi hari, buatlah daftar 10 karunia di dalam hidup Anda yang Anda syukuri. Kedua, tulislah mengapa Anda bersyukur atas setiap karunia itu. Ketiga, bacalah kembali daftar Anda, baik di dalam hati ataupun dengan suara keras. Ketika mencapai akhir dari setiap karunia, ucapkanlah kata-kata ajaib, terima kasih, terima kasih, terima kasih, sebanyak 3 kali, dan rasakan syukur sedalam mungkin atas setiap karunia itu. Ulangi 3 langkah pertama
dari latihan ajaib ini setiap pagi selama 27 hari berikutnya. Yang terakhir, untuk hari ini, tonton video selanjutnya untuk latihan hari kedua.